Vortex polar stratosfer, sebuah istilah yang telah sering menjadi perhatian media secara tidak tepat dalam beberapa tahun terakhir, adalah struktur atmosfera musiman di ketinggian tinggi yang muncul di musim gugur, menguat di musim dingin, dan menghilang di musim semi. Transformasi dan variasinya sepanjang sumbu vertikal di lintang kutub seringkali memicu perubahan tajam dalam sirkulasi troposfera. Variasi terbaru telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk ekspansi cepat udara kutub menuju ke wilayah berlatitud sedang. Polaran vortex, seperti yang akan kita lihat, merupakan fitur yang ada di planet lain. Secara historis, peran penting dalam evolusi iklim bumi, terutama dalam 2,5 juta tahun terakhir, ditandai dengan periode glasial yang diselingi dengan periode interglasial singkat. Berkat belokan vortex kutub, saat ini kita kadang-kadang bisa mengalami kondisi cuaca rata-rata di zaman glasial terakhir, entah itu karena keberuntungan atau sial. Kita mungkin sementara bisa kembali ke kondisi yang ada di bumi 20.000 tahun yang lalu. Namun ada bahaya yang mengancam, kemungkinan bahwa suatu saat, mungkin dalam beberapa dekade, hal itu akan menjadi kenyataan yang permanen. Bisa terjadi kolapsi vortex polar yang definitif, membawa kita bukan hanya ke minggu-minggu dingin sesekali, tetapi ke era glasial permanen. Ini adalah kemungkinan yang perlu dipertimbangkan dan dipahami. Anda mungkin sudah mengalaminya. Skenario ini terjadi lebih sering bagi mereka yang tinggal di daerah dengan musim dingin yang keras, seperti di bagian utara Amerika Serikat atau di bagian utara Eropa. Saat Anda pergi tidur pada malam musim gugur yang nyaman dan bangun pagi-pagi hampir membeku, kejutan tidak menyenangkan terjadi saat melihat mobil Anda tertutup setengah meter salju. Pada saat seperti itu, biasanya orang berlarian ke TV untuk mencari berita dan mendengar prakira cuaca favorit menjelaskan dengan santai bahwa penyebab dari kejutan kecil Anda adalah kolaps tiba-tiba sesuatu yang disebut vortex polar. Sebagian besar orang mungkin pertama kali ingat dengan vortex polar pada Januari 2014, ketika suhu turun drastis ke level yang mengancam mencapai 50 derajat Celcius di beberapa tempat. Kondisi cuaca begitu mengerikan sehingga bahkan di negara bagian Minnesota yang ketat, gubernur menutup sekolah demi melindungi anak-anak dari cuaca dingin. Namun, mungkin tidak perlu pergi begitu jauh ke masa lalu. Pada bulan Desember 2022, Amerika Serikat menghadapi periode cuaca dingin yang intens, dengan badai salju dan suhu ekstrim yang mengakibatkan kematian 63 orang. Keadaan serupa terjadi pada Februari 2021 di Texas, yang mencatat beberapa suhu terendah dalam 3 dekade terakhir, menyebabkan kematian setidaknya 250 orang. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah mengalami penurunan suhu yang cepat selama musim dingin, yang bertentangan dengan prediksi tentang pemanasan global. Menurut seorang ahli meteorologi, peristiwa-peristiwa ini terkait dengan pusaran kutub, sebuah wilayah tekanan rendah yang luas di kutub utara. Vortex polar bisa jadi sebuah hal yang baru bagi banyak dari kita pada saat itu, tapi para ilmuwan sudah mempelajari fenomena tersebut setidaknya selama 30 tahun. Apa itu vortex polar? Dalam meteorologi, itu adalah wilayah tekanan rendah yang luas, juga dikenal sebagai vortex arktik, yang masih merupakan misteri. Di ketinggian tinggi di atas kutub utara, pusaran polar adalah kehadiran semi permanen. Selama musim dingin, ia hampir selalu hadir dan memiliki perpanjangan yang jauh lebih besar dari daerah tekanan rendah lainnya. Misalnya, daerah-daerah tekanan rendah yang berdampak pada Eropa Tengah dapat mencapai diameter 1.000 hingga 2.000 km, atau bahkan lebih, bukanlah sesuatu yang kecil. Kami merujuk pada pusaran yang meliputi seluruh wilayah lingkaran Arktik dengan pusatnya terletak sekitar kutub utara. Pusaran ini dapat meluas hingga ke garis lintang sedang dengan diameter lebih dari 5.000 km. Struktur ini dikenal sebagai pusaran, terbentuk terutama di stratosfer, antara ketinggian 12 hingga 50 km di atas troposfera dan tropopause adalah tempat terjadinya proses atmosfer utama. Putaran di altitud yang lebih tinggi biasanya juga mempengaruhi lapisan bawah troposfera, terutama ketika berputar dengan intensitas yang mengakibatkan terbentuknya pusaran troposfera kutub. Dalam meteorologi, penting untuk membedakan antara pusaran stratosfer dan troposfer, karena keduanya mempengaruhi massa udara di dekat permukaan dengan cara yang berbeda. Sementara pusaran troposfer relatif konstan sepanjang tahun, pusaran stratosfer biasanya berkembang pada bulan September.
mencapai puncak kekuatannya pada bulan Januari dan Februari. Sirkulasi udara kutub dimulai pada bulan April dan berlangsung hingga awal Mei. Kita dapat melihatnya sebagai gasing besar yang mengandung udara dingin yang terletak di atas kutub utara. Sirkulasi ini memiliki struktur dua tingkat, menyerupai rumah dengan lantai dasar dan lantai pertama. Dalam perbandingan, troposfer adalah lantai dasar, mencakup wilayah dari permukaan laut hingga ketinggian sekitar 10 km, di mana fenomena cuaca yang biasanya kita analisis terjadi. Lantai atas, stratosfera, menempati posisi yang lebih tinggi, memanjang hingga ketinggian 6 mil. Jika kita memvisualisasikan pemandangan ini dari titik di ruang angkasa di atas kutub utara, kita akan menyaksikan sebuah daerah siklonik yang hampir lingkaran, dengan massa udara bergerak berlawanan arah jarum jam, dengan tepinya ditandai oleh gelombang yang lebih atau kurang tajam. Gelombang-gelombang ini dalam meteorologi juga dikenal sebagai gelombang Rossby. Di atas kutub selatan ada pusaran yang serupa, disebut pusaran Antartika, tetapi akan kita bahas nanti. Apa yang mencegah pusaran ini bergerak atau berkembang tanpa batas? Biasanya pusaran Arktik dibatasi di atas pol oleh yang disebut jet udara hangat, aliran cepat yang bertindak sebagai penghalang untuk pusaran Arktik, menyerupai tepi mangkuk. Udara dingin di pusat lebih padat, berada terperangkap dalam mangkuk udara panas. Biasanya tidak melampaui pinggiran, kecuali suhu di Arktik meningkat, memungkinkan bagian dari pusaran angin dingin melarikan diri dari mangkuk dan mencapai wilayah kontinental, melampaui batas biasa jet udara. Vortex polar di bumi adalah fitur umum di sebagian besar planet dengan atmosfera tebal seperti Venus dan Mars. Meskipun berasal dari sumber yang sama, yaitu fluida gas di sekitar benda langit yang berputar, siklon di planet-planet tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dari bumi. Sebuah contoh menonjol adalah vortex heksagonal mengesankan yang melingkupi kutub utara Saturnus. Distorsi awan eksklusif planet ini awalnya ditemukan oleh wahana antariksa Voyager 1 pada tahun 1941 dan kemudian oleh wahana Cassini pada tahun 2006. Dengan peningkatan kualitas gambar, apa yang tampaknya menjadi formasi geometris yang menarik terbukti menjadi salah satu keajaiban yang paling aneh dan terkenal di tata surya kita. Heksagon hampir sempurna, dengan sisi berukuran sekitar 3 bigabazi berapa 50 km panjangnya, lebih besar dari diameter bumi. Sebuah kemungkinan hubungan antara sistem rotasi Saturnus yang unik dan stabilitas angin di atmosferanya, menantang penjelasan konvensional tentang asal-muasal struktur yang menakjubkan ini. Mengapa angin membentuk heksagon alih-alih bentuk lain? Penjelasan tambahan mempertimbangkan pengaruh gelombang atmosfer dengan menyatakan bahwa heksagon muncul dari interaksi antara angin atmosfer dan gelombang dalam pola arus tertutup. Namun, teori ini, meskipun kompleks, tidak memberikan penjelasan lengkap. Namun menarik untuk dicatat bahwa pola heksagonal dapat dipersepsikan sebagai bentuk yang jauh lebih geometris bila dibandingkan dengan tepi berombak pusaran kutub bumi. Heksagon kutub Saturnus bukanlah yang unik. Struktur serupa telah diidentifikasi di planet gas lainnya, seperti Neptunus dan Jupiter, yang mengindikasikan adanya mekanisme astrofisika universal yang belum sepenuhnya kita pahami. Polo selatan Saturnus juga memiliki pusaran besar di pusatnya, tetapi berbeda dengan kutub utara tidak memiliki formasi awan khusus atau persisten, atau struktur heksagonal. Pusaran kutub tampaknya menjadi sistem alami yang dapat diandalkan untuk mengatur iklim setiap hemisfera. Secara praktis, bagaimanapun, terjadi dengan cara yang kurang sempurna. Tepi pusaran yang dibatasi oleh arus jet memiliki bentuk yang tidak bulat tetapi berombak, dengan tonjolan di mana udara dingin meluap dan turun ke lintang, dan lubang di mana udara hangat dari lintang lebih rendah mencoba mendekati kutub. Selain itu, angin berkecepatan tinggi di perbatasan pusaran dapat bervariasi dalam intensitas secara periodik. Jika angin melemah terlalu banyak, itu dapat membuat tepi pusaran menjadi distorsi, membuatnya lebih tidak teratur, dan menghasilkan keluarnya kantong-kantong udara dingin. Udara yang keluar di luar tepi pusaran tersebut lebih hangat dari angin Arktik normal, tetapi tetap sangat dingin. Panas ini dapat menyebabkan badai salju yang intens, seperti yang baru-baru ini dialami di Texas, yang tidak dilindungi oleh rangkaian pegunungan, atau di Eropa 2 tahun lalu. Mengapa udara dingin yang meluap dari mangkuk vortex menyebabkan kekacauan di Kanada dan Amerika Serikat, tetapi tidak di Eropa?
Meskipun berbagi lintang yang serupa, seperti yang terjadi di New York dan Napoli, sangat menarik bahwa gelombang dingin jarang mencapai kedua benua pada saat yang sama, jauh lebih umum dan intens di Amerika Utara. Disparitas memiliki berbagai penyebab. Pertama, meskipun Eropa juga dipengaruhi oleh pusaran Arktik, udara yang menimpa Eropa berasal dari Atlantik Utara, alih-alih Kanada. Pada musim dingin, udara di atas daratan umumnya lebih dingin daripada udara di atas lautan, terutama di utara Eropa karena pengaruh arus teluk. Iklim di bagian utara Eropa lebih bersahabat daripada Kanada dan Amerika Utara karena aliran arus laut, seperti arus teluk dan pengaruh Laut Tengah. Sementara pantai Amerika Utara dipengaruhi oleh arus dingin, Eropa mendapat manfaat dari reservoir panas ini, mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kondisi iklim antara wilayah tersebut. Pegunungan Rockies yang membentang dari utara ke selatan Amerika Utara tidak bertindak sebagai penghalang untuk angin dari utara, tetapi malah membantu mengarahkannya ke timur. Berbeda dengan Rockies, Alpen, rangkaian pegunungan utama di Eropa, membentang secara lintang. Pegunungan Ural berfungsi sebagai penghalang terhadap udara dingin dari utara, berkontribusi terhadap iklim hangat Italia. Dengan orientasi longitudinal, membagi Rusia Eropa dari Rusia Asia dan menghalangi udara dingin, terutama massa udara dingin dari Siberia, yang merupakan daratan dingin terbesar yang paling dekat. Namun, Siberia jauh lebih jauh dari Eropa daripada utara Kanada dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Siberia tidak memiliki pengaruh yang konsisten pada kondisi cuaca benua itu. Pertanyaan yang banyak diajukan, dan yang mungkin Anda pertimbangkan sekarang, apakah pusaran kutub dipengaruhi oleh perubahan iklim? Para penganjur teori pemanasan global menyatakan bahwa peningkatan suhu sebenarnya dapat menyebabkan distorsi pada pusaran kutub yang mengarah pada periode dingin yang tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelelehan es Laut Arktik selama bulan-bulan musim panas, yang menghangatkan Laut Arktik dan memancarkan panas tambahan di musim dingin. Sejak panas dengan cara tertentu mengurangi kontras antara udara Arktik dan atmosfer di selatan, angin yang membatasi daerah-daerah ini melemah. Pelemahan ini pada gilirannya mengganggu putaran polar. Data dari dekade terakhir mendukung hipotesis ini, menunjukkan kecenderungan pelemahan putaran selama bertahun-tahun. Sebuah bagian penting dari es di Laut Arktik secara cepat menghilang. Meskipun tidak semua setuju, penting untuk dicatat bahwa perubahan dalam es Laut Arktik dapat memengaruhi stabilitas putaran polar. Jika terbukti, situasi ini akan mengkhawatirkan karena fluktuasi tahunan dalam jumlah es Laut Arktik. Dalam beberapa tahun terakhir, pencairan es sangat cepat. Jika es Arktik mencair dengan lebih cepat lagi, air tawar akan mengalir ke Atlantik dengan jumlah yang lebih besar, mengubah salinitasnya dan mengganggu mekanisme penting dari sabuk pengangkut yang memungkinkan Teluk Meksiko memberitahu Eropa Utara dan Amerika Utara. Ini dapat mengakibatkan pemburukan iklim yang signifikan di hemisfer utara, menyebabkan perubahan sirkulasi udara di hemisfer selatan. Selain itu, perluasan tutupan es akan meningkatkan efek albedo dengan sinar matahari memantul di atas es putih dan lebih lanjut menurunkan suhu global. Jika tren ini terus berlanjut, pusaran polar Arktik bisa runtuh. Ini bisa menciptakan kondisi ideal untuk terjadinya zaman es-es kecil di belahan bumi utara. Paradoks, karena mungkin kita harus menghadapi kemungkinan penurunan suhu yang signifikan yang disebabkan oleh pemanasan global, bukan hanya selama bulan-bulan musim dingin. Singkatnya, tampaknya masa depan lingkungan planet kita tetap tidak pasti, teman-teman yang terkasih. Cara menghindari tindakan yang dapat memicu mekanisme iklim yang pemahamannya terbatas adalah tindakan yang bijaksana. Apa pendapat Anda tentang hal itu?